Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kedengaran nggak suara Bapak? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya? Oke, sebentar ini Bapak di kampus ya, jadi suaranya mungkin kalau ada gangguan dari suara-suara yang lain ini dimaklumi saja. Masih kedengar ya? Kedengar ya? Halo? Kedengaran, Pak. Ya, baik. Baik, kita mulai saja perkuliahan kita dengan sama-sama membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertemuan yang ke-10 ya. Kita coba Bapak lihatkan di silabus kita memang sudah ini yang pertemuan yang kalau kita lihat di silabus ya, pengembangan pengelolaan kearsipan. Ini tidak bisa ditarik. Ini pertemuan kita yang yang ini ya. Ini kemarin kita sanksi administratif sudah, kemudian ini sistem informasi kearsipan dinamis. Jadi kita ada beberapa jam ke depan ya, kita akan berdiskusi bersama terkait dengan sistem informasi kearsipan dinamis ya. Jadi nanti akan kita diskusikan bersama terkait dengan konsepnya ya, pengertiannya, kemudian juga nanti akan bagaimana cara menginstalnya ya, menginstal karena ini bentuknya aplikasi ya. Jadi kita di dalam pengelolaan kearsipan kita akan menggunakan sistem informasi kearsipan dinamis ya. Oke, baik. Di e-learning sudah Bapak masukkan ya materinya. Silakan nanti dibuka, dibaca. Kemudian pada kesempatan ini, saya pikir nanti ada beberapa hal yang harus dicatat ya. Nanti kita akan install aplikasi sistem kearsipan dinamis atau SIKD. Mungkin ini di mata kuliah otomasi kearsipan sudah ya, tapi ini kita gunakan pada mata kuliah pengelolaan lembaga kearsipan juga kita akan gunakan karena di beberapa pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar bagaimana kita membuat mengklasifikasi, kemudian membuat penomoran surat. Nah, hari ini kita akan coba terapkan di aplikasi itu ya. Jadi ketika kita kerja di kantor katakanlah, nanti kita menggunakan pengelolaan arsip itu. Baik, kita kurang lebih 5 menit lah ya, 5 menit atau 7 menit kita akan konsepnya, kemudian kita langsung ke praktek ya. Kita akan lihat konsepnya yang sudah Bapak share di ini di e-learning ini ya, sistem kearsipan dinamis ya. Materi ini bisa dilihat Bapak hanya ngambil satu baris ya, satu lembar ya. Ini di pengelolaan otomasi berbasis website di buku Bapak ini ada nih ya. Nanti silakan dilihat bisa di-download di internet juga ada ya, atau di Raja Wali Pers ya. Baik, sistem informasi kearsipan dinamis ya. Kita kurang lebih 7 menit lah ya pengenalan sistem informasi kearsipan dinamis, kemudian kita langsung ke praktek. Dan di minggu depan nanti kalau kita offline nanti Bapak akan lihat satu persatu ya, di laptopnya harus punya aplikasi sistem informasi kearsipan dinamisnya ya. Oke, pertama kita akan tentang pengertiannya ya. Sistem informasi kearsipan dinamis atau SIKD. Ini untuk orang-orang di bidang kearsipan sudah familiar ya, sudah terkenal karena memang ini dikembangkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI ya, kemudian disebarluaskan ke daerah-daerah melalui perpustakaan daerah, kemudian semuanya diberi
diberi pelatihan ya bagaimana cara menggunakannya. Kemudian juga dikasih akses untuk mengembangkan, termasuk yang nanti akan Bapak kasihkan ini ya. Nah itu jadi sistem informasi kearsipan dinamis ini sengaja dibuat untuk mengelola arsip-arsip yang masih dinamis ya, masih aktif ya. Masih aktif, dinamis, ya, ada yang aktif, kemudian berubah inaktif, dan pada akhirnya nanti menjadi statis, akan menjadi sebuah arsip ya. Nah, ini oke, kalau kita melihat secara umum perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan perubahan di semua aspek kehidupan. Oke, berarti adanya teknologi informasi mengubah juga layanan termasuk di dalam bidang kearsipan. Maka salah satunya adalah para pemangku kepentingan di bidang kearsipan membuat satu sistem aplikasi ini yang bisa disebarluaskan ke seluruh daerah ya, termasuk juga kita sebagai akademisi ya harus bisa kan. Oke. Kemudian ini salah satu dampak terbesar teknologi dialami bidang kearsipan saat ini adalah pengelolaan arsip elektronik. Oke. Untuk mengelola arsip digital, arsip elektronik, maka butuh aplikasi kan. Nah, salah satunya SIKD ini. Oke, kemudian arsip elektronik merupakan informasi yang terekam. Ini sudah pengertian biasa ya, kita cari di konsep-konsep bisa digital. Kemudian arsip elektronik juga memiliki daur. Oke, sama ya. Jadi kita juga di elektronik itu bagaimana menciptakan sebuah arsip melalui surat masuk, surat keluar, kemudian disimpan sebagai dokumen dan pada akhirnya akan diarsipkan. Nah, itu jadi secara umum begitu ya. Jadi intinya pengembangan ilmu pengetahuan pengembangan ilmu pengetahuan itu mengubah seluruh aktivitas ya, termasuk di bidang kearsipan, dan perubahan dari manual ke digital atau elektronik salah satunya menggunakan sistem informasi kearsipan ini ya. Jadi nanti bisa disilahkan dicoba ya nanti. Nah ini oke, Bapak pikir ini untuk mempersingkat, nanti kita akan ke yang selanjutnya, ini untuk materi bisa bisa dibaca ya. Tapi ini kita tetap ya, ilmu perpustakaan kearsipan itu harus dua ya. Pertama dari pengertian dan dari konsep-konsepnya kita tahu, kemudian yang kedua prakteknya. Jadi kita tidak hanya berbicara masalah teori seluruhnya ya. Ketika kita bicara masalah katalog, nanti pengertian katalog, manfaat, tujuan, tetapi katalognya buat. Misalnya klasifikasi juga begitu ya. Kemudian apalagi ini aplikasi kan. Nah ini ya, untuk yang lainnya sekilas media elektronik dalam pengelolaan arsip salah satu yaitu menggunakan SIKD ini ya, surat SIKD yang sekarang ini kita akan coba ya. Kemudian surat yang dikelola dalam aplikasi ini terdiri surat masuk dan surat keluar. Oke, ini biasanya kan begitu ya, di dalam lembaga itu ya kita ada surat masuk, surat keluar, kemudian ya itulah yang kita kelola ya. Jadi dokumen-dokumen yang ada di lembaga itu kemudian diteruskan, diolah, yang terakhirnya kita simpan, kemudian diarsipkan. Dan ini kita melalui aplikasi elektronik yang ini ya. Oke, ini yang lainnya. Oke, ini pengembangan di seluruh kabupaten ya, semuanya disebarluaskan. Dan ini salah satunya kita sebagai ilmu perpustakaan, ilmu kearsipan harus menyambut ya, istilahnya ada satu aplikasi ya, kita sambut dengan uluran tangan dari Andri ini ya. Jadi jangan sampai kita ketinggalan gitu kan. Karena kita sudah berusaha agar tidak lagi kita ketergantungan dengan programmer kan. Kita sendiri yang bisa install. Baik, nanti ini aja ya, kita akan coba langsung karena proses penginstalan itu agak lama ya, jadi kita sambil menginstal, sambil juga kita nanti menjelaskan ya. Oke, nanti pertanyaan di akhir saja ya, 10 menit terakhir nanti Bapak akan minta 2 orang untuk bertanya. Oke, ini langsung saja akan kita coba praktekkan menginstalnya. Ini laptop Bapak ini, komputer Bapak masih kosong ya, belum ada aplikasi. Bagaimana cara ambilnya?
Bapak sudah membuat Bapak sudah membuat akses ya di internet. Ini sudah membuat akses. Nanti silahkan diambil ya. Pertama kita akan ambil aplikasi arsipnya. Bagaimana cara ambilnya? Tulis saja. Silakan tulis ya. Nanti ini minggu depan harus bisa harus punya aplikasi. Rebrand, tulis ya. Rebrand. Ini sebenarnya di Google Drive ya. Mau cari di internet kemungkinan bisa ya, atau minta di lembaga kearsipan bisa di arsip daerah Pak, saya minta aplikasi otomasi, biasanya dikasih ya atas biasanya kita bawa surat dari lembaga, kemudian atau kita sebagai mahasiswa kemungkinan boleh. Tapi ini Bapak sengaja Bapak kasih ya, Bapak masukkan di Google Drive, kemudian silakan ambil rebrand.ly ya, itu aja, garis miring arsip Mulyadi ya, Mulyadi. Oke. Aduh, salah tadi ya. Rebrand titik ly. Nah, ini arsip Mulyadi ya. Jadi catat ya, tadi rebrand titik ly garis miring arsip Mulyadi. Ini bisa diunduh, software arsip Mulyadi ya. Oke. Nah, ini ya, SIKD 2. Terus kemudian unduh ya. Klik unduh. Oke. Tetap unduh. Oke. Nah, ini ya, berjalan ya. Jadi Bapak ulangi lagi, tulis REBRAND, rebrand ya. Ini kan sebenarnya Google Drive ya, rebrand.ly garis miring Mulyadi. Yang penting punya aplikasinya dulu ya. Nah, arsipnya ada arsip ya, arsip Mulyadi. Nah, ini kalau dulu kan minta di Bapak ya Pak, minta file aplikasinya gitu kan, terus Bapak kasih pakai flash disk kan. Nah, sekarang sudah tidak lagi, kan sudah teknologi sudah ini ya, sudah pakai Google Drive, kita sudah pakai cloud computing, sudah data-data itu ada di internet. Nah, ini sudah berhasil ya, berhasil kita download ini ya, ini ya softwarenya. Oke, coba yang lain ini Bapak hapus biar jangan ganggu ya. Oke, sebentar, biarlah ini ya, yang lain Bapak hapus ya, biar tidak mengganggu. Oke, nah tinggal ini ya, ini softwarenya. Nah, oke, kita sudah dapat satu aplikasi tadi, ini namanya ya, arsip. Yang kedua, kita akan buat servernya ya. Servernya itu SAMPP-nya. Ini mungkin sudah, kalau sudah belajar otomasi sudah dapat, pasti sudah dikasih. Ini juga Bapak kasih di internet, ya. Tulis lagi jadi 2. Nanti arsipnya, aplikasinya sama SAMPP-nya ya, atau PHP admin-nya ya. Di sini Bapak buat juga rebrand. Nanti minggu depan kita offline ya, offline. Nah, nanti kalau offline kan langsung Bapak lihat tuh di laptopnya. Rebrand.ly garis miring SAMPP ya, SAMPP SAMPP, ada arsipnya enggak, coba Bapak cek ya, arsip Mulyadi ya. Mungkin bisa ngingetnya ini aja, yang penting depan ini karena kita melalui aplikasi Rebrandly ya, rebrand.ly SAMPP, ini XAMPP arsip Mulyadi, coba Bapak cek ya. Oh, berarti bukan, oke, continue ya. Kalau bukan berarti ini tidak ada arsipnya, langsung saja mungkin ya. Rebrand, apa sudah dulu pernah disimpan gitu, mudah-mudahan masih ada. Rebrand, ulang lagi aja ya. Rebrand titik ly garis miring SAMPP
arsip Mulyadi ya. Kalau lupa nanti Bapak buka rebrandly-nya saja. Nah, bisa ya. Berarti ini juga kita unduh. Jadi SAMPP ini nanti kita gunakan sebagai internet untuk apa? Untuk mengkoneksinya ya. Nah, ini ya SAMPP ini terus kita unduh juga. Klik unduh. Kemudian tetap download. Jadi bisa ya. Silakan. Nah, ini 2 ya, sudah berjalan. Jadi Bapak ulang lagi tadi. Coba silakan nanti ingat-ingat aja ya. Rebrand, ditulis rebrand. Ini sambil kita download ya. Rebrand DLY rebrand titik LY garis miring SAMPP arsip Mulyadi ya. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau di enter tinggal kita download. Jadi bisa kan ya, apa sampai kapanpun. Pokoknya kalau ingat satu ini tidak, kalau sudah terdownload ini ya, kemudian hilang di laptop satu saat kalau udah bekerja di kantor, wah aku mau nginstal aplikasi ya, tinggal catat aja yang ini, yang alamat ini selamanya masih ada di internet ya, silakan diambil. Gratis ya. Nah, karena Tuhan sudah ngasih ilmu dan kita gratis ya, kita kasihkan gratis. Bapak juga dapat gratis dari Arsip Nasional gitu kan. Baik, sudah selesai ya 2 ini. Kita akan coba praktekkan ya, praktekkan installnya. Mungkin bisa dicatat atau bagaimana silakan ya. Yang penting oke, kita akan coba install. Yang pertama install SAMPP-nya, yang ini ya. Oke, install SAMPP yang ini ya. Oke, nah ini kita install. Ini memang mungkin membingungkan ya, tapi ini prosesnya seperti ini. Kita cepat saja, nanti pas offline kita akan coba lagi. Enter ya. Oke, ini Bapak install. Oke, sebentar ya. Masih berjalan. Oke. Nah, ini ya, tinggal oke. Kemudian next. Ini SAMPP ini sudah pernah ya. Kalau sudah pernah, pasti yang sudah belajar otomasi sudah pernah ini. Ini bisa di C, bisa di D. Mungkin di C saja ya, karena untuk contoh ya, nanti kita hapus lagi saja. Ini contreng ya, supaya aktif, kemudian install. Nah, ini ya, berjalan ya. Installnya berjalan. Nah, mungkin perlu beberapa menit ya, biasanya hampir 5 sampai 10 menit ya. Oke, jadi SAMPP ini Bapak sampaikan, ini kan local area networking, artinya kita komputer kita itu bisa terkonek ya, tapi secara lokal. Nanti kalau misalnya kita ini ada laptop satunya, tinggal kita ambil kabelan, nah, seperti kabelan. Ini di Bapak nih ada nih kabelan ini. Ini kabelan ini, nah, kabelan bisa dipasang ya, kemudian bisa dikoneksikan ya. Jadi dia seolah-olah punya internet. Oke, ini selesai ini ya, lagi berjalan ini. Baik, ini kita coba berhasilkan sampai berhasil terinstall gitu ya. Jadi kita nanti baru kita jelaskan satu persatu. Oke, masih berjalan ya ini. Ini ya memang agak ini ya, agak lama ya karena ini proses instalasi. Setelah SAMPP ini terinstall, nanti munculnya di C tadi ya. Nanti ada tulisan SAMPP di C-nya pasti ada. Kemudian kita satu kali lagi yang ekstrak yang file yang arsip yang Bapak yang kita download tadi ya. Nah, ini masih prosesnya ya. Oke, kalau kita ini masih berjalan ya. Oke. Ini ya kita tunggu saja berarti ya. Baik, sambil ini proses berjalan, tadi materi yang kita sampaikan tadi bahwa arsip ini ya SIKD ini sebenarnya dulu ada ya, SIKD ini dulu ada, itu sambil berjalan ya, nggak apa-apa. Dulu ada
sebelum SIKD ini ada namanya SIMARDI ya, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis. SIMARDI ya, Sistem Manajemen Kearsipan Dinamis. Itu bisa di-download di internet, bisa juga ya. Tapi dia belum berbasis website karena masih berbasis desktop. Nanti kalau kita misalnya hang komputernya, nanti tidak bisa ya. Oke, ini masih berjalan ya. Oke. Ini kita enter ya. Ini dia secara aktif sendiri ya ininya. Oke, ini masih berjalan. Kemudian ya. Oke. Mungkin ini apa? Masih berjalan laptopnya ya. Oke, ini sudah selesai ya. Ini selesai ya. Oke, ini sudah selesai. Habis ini nanti satu langkah lagi ya, kita tunggu. Oke, udah selesai. Karena tinggal next saja ya. Kalau kita tidak tahu artinya juga tidak apa-apa ya. Karena installnya cuman klik kemudian next sampai selesai, taruh di chat tadi ya. Oke, ini sudah selesai ya. Yes, kita yeskan saja. Nah, sekarang kita lihat bukti bahwa, nah ini ya, ini sudah ada aktif ya gitu. Ini aktif. Ini sudah running Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita akan coba install arsipnya ya. Oke. Nah, tadi yang sudah terinstall itu larinya ke C ini ya. C. Nah, ini SAMPP yang ini ya. Ini SAMPP-nya tadi ya. Oke, sekarang kita akan install tadi yang sudah kita download tadi. Yang ini. Nih, tadi sudah diinstal kan? Tinggal yang ini, softwarenya. Nggak apa-apa ya, pokoknya nih aja, ikuti saja dulu. Nanti setelah ini terinstall, baru kita akan tanyakan. Ini kita ekstrak. Jadi tadi yang ini, yang software Asrip ini, ekstrak to, kemudian lari ke C. Ini kita sudah belajar programmer ya. Lari ke SAMPP ini, kemudian ditaruh di htdoc. Nah, rumahnya taruh di sana. Nanti datanya di MySQL. Oke, tinggal taruh di htdoc ini, kemudian oke. Ini ya. Baru, nah ini sudah proses. Baru nanti kita, sudah selesai ya. Baru kita setting arsipnya. Oke, selesai, kita tutup. Bagaimana cara settingnya? Kita masuk lagi ke browser yang ini. Karena ini sifatnya lokal, maka ketik lokal ya, localhost. Tadi kan SIKD 2 ya tadi. Ini enter. Nah, ini ya, udah berhasil aplikasi sistem kearsipan dinamis, tapi kita setting dulu ya. Ini nama instansinya. Misalnya SD perpustakaan ya, perpustakaan SD Negeri 21 Palembang misalnya ya. Oke, ini arsip untuk bukan di perpustakaan tapi langsung aja ya, SD Negeri, karena ini untuk persuratan ya. Jadi kita memang bidang ilmu perpustakaan, tapi misalnya di kantor SD Negeri 21 Palembang ya, arsip gitu aja ya, arsip SD Negeri, arsipnya kecil aja ya, atau huruf besar semua ya, karena ini untuk judul ya, boleh arsip SD Negeri 21 Palembang. Sudah cuman gitu aja nyetingnya ya. Kemudian ini install baru, contreng. Ini password sama ini diabaikan saja ya, dibiarin aja. Kemudian mulai katanya, klik ini ya. Nah, ini sudah berhasil ya. Nah, sudah berhasil menjadi sistem aplikasi. Passwordnya admin 1, 2, 3. Nanti bisa diganti. Ini tadi kalau sudah terinstall, password umumnya
usernya admin, usernya, kemudian kata sandinya 1, 2, 3. Ini ada verifikasinya apa tuh ya, 8, YY. Ini berubah-berubah ya. Apa nih tuh? B besar, 6, U ya, U besar. Masuk. Nah, berarti ada yang salah tadi, pas kodenya tadi ya. Admin 1, 2, 3. Kalau ini sulitan, kita bacanya diputar saja nih, cari yang mudah. Nah, ini mudah nggak itu? Masih sulit. Putar lagi ya. Apa itu? N besar, W, TK, H, C ya. C besar. Oh, salah Bapak nih. Anunya apa? Pantesan tadi hurufnya itu ya. N besar, W, TK, CK, H, C. Masuk. Udah bisa ya? Nah, ini yang Bapak maksud nanti. Kalau kita sudah punya aplikasi seperti ini di kantor, kita install. Kan kalau ada surat masuk, ini ada surat masuk ya. Ini surat masuk. Ini ada menu admin. Ada surat di sini ya, penggunanya. Ada naskah masuk dan ada surat keluar, gitu aja kan? Kalau kita mau buat surat masuk, oh ada surat yang masuk ya, kita klik surat masuk ya. Oke, nanti ini di tahap berikut ya, kita akan belajar. Suratnya tentang apa itu surat masuk? Oh ternyata tentang MOU. Nah, klik MOU ya. Misalnya ini asli apa draft, apa kutipan, apa salinan? Oh salinan kayaknya gitu ya. Terus tanggalnya, ini bisa dirubah. Tanggal berapa dia masuk kan? Surat itu tanggal berapa? Tanggal naskahnya ya, tinggal rubah saja. Oh ternyata tanggal suratnya tanggal 9. Kemudian nomor naskah. Nah ini yang kemarin kita belajar ya. Kalau kita misalnya belajar UN 9 garis miring apa itu ya, KP B ya. Kemarin kalau salah B misalnya 01 garis miring UN 9 garis miring KP berapa gitu ya. Kemarin ini yang klasifikasi kita sudah belajar ya. 07.1 misalnya garis miring bulannya 4 Romawi ya. Garis miring bulan berapa tadi, bulan 9 ya. Bulan 5 berarti 05 garis miring 2022. Terus yang lainnya tinggal diisi saja ya. Artinya nanti tinggal disimpan, bahkan sampai suratnya bisa disimpan di ini nih ya. Di sini bisa disimpan suratnya ya. Nanti terus sampai selesai, pokoknya sampai nanti proses selanjutnya. Nah, jadi begitu ya. Maksud Bapak hari ini kita bisa menginstal aplikasi tanpa ada seorang programmer gitu ya. Kalau dulu kan kayak gini, instalasi ini kita minta tolong sama ini ya, minta tolong sama bagian programmer, Pak, saya mau instalkan aplikasi arsipan gitu kan. Tapi ternyata sekarang kita sendiri bisa buat. Nanti dilihat ininya ya, langkah-langkahnya tadi. Ini ada, nah tadi kan yang kita buat ini ya, sistem informasi kearsipan dinamis sesuai dengan materi kita ya, sistem informasi kearsipan dinamis, arsip SD Negeri 21 Palembang. Nanti tinggal ini bisa dikotak-katik, kalau bahkan di sini ada klasifikasinya yang kemarin kita sulit untuk, kalau ada surat tentang pegawaian nomornya berapa gitu kan. Ini kan ada klasifikasinya. Nah, klasifikasinya kemudian nah ini ya klasifikasinya. Oke. Ini nah, kalau 00 umum, pemerintahan, politik, keamanan, ketertiban, kalau kepegawaian berarti 800 gitu kan. 800 dipecah lagi, oh ternyata surat tentang mutasi. Berubah lagi, ini berarti nomornya 822 tentang kenaikan haji berkala misalnya ya, kenaikan haji berkala. Baik, itu ya. Ini sudah anggap Bapak selesai tadi, dari mulai mengambil aplikasi SIKD-nya, terus mengambil sampai P-nya dari brand tadi ya, kemudian kita install, kemudian sampai berhasil seperti ini diinstal, dan mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan dan bisa digunakan. Oke, sekarang silakan tanya ya, 2 orang ya, tanya terkait dengan
sistem informasi kearsipan dinamis ini, ya. Silakan, siapa yang ingin bertanya ya? Oke, kalau Bapak lihat di sini, Ella silakan bertanya. Tentang apa saja ya? Ada waktu ini, Ella? Iya, Pak. Silakan, ada nggak yang bertanyakan terkait dengan program? Bisa nggak kira-kira tadi kalau mau install? Insya Allah, Pak. Bisa ya? Oh, dulu pernah otomasi arsip siapa yang ngajar? Belum? Belum, Pak. Ya, ini butuh ini ya. Karena ini untuk nanti kita kalau ilmu perpustakaan harus bisa pertama otomasi SLIM, otomasi English Slide, dan arsip. 3 itu sudah cukup bekal kita sebagai kalau sudah alumni ilmu perpustakaan. Jadi kalau misalnya kerja di perpustakaan, sudah pakai aplikasi. Kalau disuruh, nih bagaimana persuratannya, kita instalkan gitu, kita bantu ya, karena itu modal kita dan muaranya di situ untuk ilmu perpustakaan ya. Baik, silakan coba tanya. Apa saja? Tadi kan ada ini, Pak, ada di ujung tadi kan ada keluarkan. Nah, itu judul besarnya tadi kan Arsip SD Negeri 21 Palembang, itu bisa diubah, Pak, atau tetap itulah? Biasanya kalau yang ini tadi ya, oke. Sekali install, ini ada pengaturan ini ya. Pengaturan ada bahasa, ini ada pengaturan, kemudian pengaturan depan, pengaturan data instansi. Nah, ini bisa data-data instansinya, tetapi itu karena itu pertama kali ya, Bapak pikir karena sekali install pertama, sebentar ini, belum Bapak share ya, belum Bapak share ini. Oke, untuk penentuan nama instansi yang ini SD21 dia hanya sekali ya, sekali waktu pertama install pertama. Nah, jadi kita ingat, karena kalau misal mau merubah, kan kita kan punya aplikasinya, berarti di delete saja aplikasi ini, kita install baru misalnya kan. Nah gitu ya, karena dia hanya sekali untuk, kan waktu install pertama, ini organisasinya mana gitu ya, organisasi misalnya di kelurahan atau di apa ya. Tapi untuk yang lain-lainnya di dalamnya, misalnya bahasa, ini kita bisa setting di sini ada ya. Bahasanya ternyata di situ pakai bahasa apa ya, misalnya bahasa Indonesia misalnya kan. Kemudian kita bisa ditambah di dalam ini ya, ditambah bahasa-bahasa apa yang digunakan di dalam, kemudian pengaturan media arsipnya, jenis naskahnya apa saja misalnya. Ini sudah di sub ya. Tapi kalau untuk utama yang ini dia hanya sekali waktu kita install pertama ya. Nah, jadi waktu kita install pertama tadi kan ada muncul nama perpustakaan katanya. Nah, itulah yang kita akan ketik. Jadi sepertinya tidak bisa dirubah ya, karena itu komitmen awal ini lembaga mana gitu kan. Tapi kalau kita mau merubah, ya ini kan bisa dihapus ini. Ini sampai P-nya ini, kalau di C ini ya, ini yang di C ini Bapak klik kanan terus delete. Nah, sudah hilang semua kan. Nah, jadi kita sekarang dikasih kita sekarang ini dikasih bukan aplikasinya. Jadi tidak khawatir takut kalau rusak kan kita bisa install lagi. Kalau dulu kalau kita misalnya rusak manggil programmer kan. Nah, kalau sekarang ibaratnya kalau kita roti, kita sudah dikasih gandum sama bahan-bahannya gitu ya. Ada 2, ada gandum, ada apa tadi, gula sama apa gitu kan. Nanti kalau rusak ya dibuat lagi aja ya. Cuman persoalannya masih datanya 0 kan, datanya kan. Tapi kalau misalnya datanya mau dikopikan, dikonvert bisa juga itu kan. Jadi sebenarnya kita tidak harus takut lagi karena kita sudah naik satu tingkat ini. Kita bukan hanya pengguna ya. Kita sebagai administrator tapi bukan programmer. Programmer kan harus kuliah dulu programmer. Nah, sebenarnya kita artinya kita ada program, kita punya dikasih akses passwordnya, adminnya, kita bisa didesain ulang ininya ya, gambar-gambarnya itu bisa dirubah nanti itu kan, backgroundnya, misalnya keterangannya, yang lain-lainnya, itu kita bisa rubah. Jadi
kita bisa mengotak-atiknya, istilah mengedit ya bahasanya. Administrator kan bisa mengedit. Jadi tadi kalau ditanya apakah nama lembaga itu bisa dirubah, karena dia instalasinya sekali kan berarti ya, waktu pertama saja. Jadi misalnya SD berapa gitu kan. Kalau kita mau merubah lagi, berarti kita install baru lagi yang ini ya. Ya karena pindah kantor misalnya namanya berubah gitu kan. Ya otomatis kita install yang baru, tapi datanya di dalamnya bisa juga kita convert, kita kopikan, bisa ya. Nah, karena nanti kan data itu ada dua, data itu ada dua, ada di sini ya nanti ya. Oh ini, oke ya, ada. Oh ini belum Bapak share ya. Nanti kalau kita setiap bulan kita harus membackup. Nah itu ya, jadi kalau terkait dengan judul tadi kan bisa dirubah, oh ternyata kita pindah, install saja aplikasinya baru, tapi nama perpustakaan, nama lembaganya baru, tapi datanya ini bisa dipindah yang ini ya, di exam, yang dipindah harus dua yang dipindah. Pertama yang di htdoc ini, inilah yang SIKD ini ya, ini bisa dirubah juga ini. Ini di klik kanan, nanti kita rubah misalnya SD Negeri 21 Palembang, bisa ya. Nanti waktu loginnya localhost / SD Negeri 2 Palembang. Yang kedua, ini yang kita simpan itu nanti ini disimpan. Yang kedua MySQL ini datanya ya. Nah, ini data ini. Nih data yang arsip ini, nih yang arsip SIKD ini kita simpan. Jadi cuma dua itu. Ini di copy, yang SIKD di copy itulah yang disimpan tiap bulan disimpan nih. Jadi kalau satu saat mau pindah kantor, yang itu aja dua dibawa. Kalau instalasinya kan numpang saja, numpang pakai ini kan. Nah, jadi begitu ya. Ini enaknya sudah berbasis website itu seperti itu. Kita datanya bisa dipindah kemana-mana. Mau dipindahkan di SD berapa gitu kan. Bawa aja yang dua ini dengan ini, yang ini data ini nanti di copy ini. Contoh Bapak copy ya. Bapak tulis misalnya di ini Bapak copy ya. Copy. Ctrl C copy, Bapak akan buat data sebagai backup misalnya, taruh di sini di download sini ya. Bapak buat nama backup namanya. Backup. Nah, oke. Satu. Nih tanggal, klik sini ya. Nih tanggal sekarang misalnya tanggal 12 bulan 5 ya. Oke, 2022. Berarti harus ada dua yang kita simpen. Oke, ini ya satu. Nah ini terus satu lagi katanya tanggal itu kita simpen dua. Satu lagi ini yang di htdoc ini, yang ini ya. Ini SIKD nih Bapak simpen lagi, copy, simpen di sini di backup. Nah di backup di sini. Nah tanggal 2 itu kalau komputernya rusak, ini aja nanti dipindahkan. Nah yang ini dua ini, satunya ditaruh di ini Bapak buka kurung ya. Biar itu ini ditaruh, katakanlah taruh di htdoc, kasih keterangan aja ya, taruh ya bahasa ya, apa bahasanya kalau kita nih taruh saja lah ya, taruh di nih ya htdoc. Nah gitu ya. Oh nanti kalau bisa kita mau kayak tadi mau dipindah gitu, taruh di htdoc, yang ini taruh di MySQL data gitu kan gitu. MySQL data ya. Nah, udah gitu ya. Nanti kalau misalnya inilah data kita yang di backup ini. Jadi kalau komputernya rusak, ini aja yang kita simpen ya. Aplikasinya tidak kita